Kisah tentang robohnya Ka'bah menjelang kiamat. Kiamat adalah satu-satunya kepastian yang ada di dalam hidup ini. Meski demikian, tidak ada yang pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan mengenai runtuhnya Ka'bah di hari kiamat kelak. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah telah bersabda, jika Ka'bah akan diruntuhkan oleh seseorang yang memiliki kaki bengkok berkebangsaan Habasyah. Dalam riwayat lain, oleh Ali bin Abi Thalib mengenai sabda Rasulullah yang memerintahkan kita untuk melakukan tawaf di Baitullah semampu kita sebelum penghalang datang dan menghalangi kita untuk melakukannya. Seakan-akan beliau membenarkan bakal terjadi hal itu. Diriwayatkan, tanda-tanda orang yang bakal meruntuhkan Ka'bah, yakni berkepala dan bertelinga kecil, dan orang itu menghancurkan Ka'bah dengan beliungnya. Sementara, riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menjelaskan tanda orang tersebut, yakni memiliki kulit berwarna hitam, kakinya bengkok seperti huruf O, dan dia yang akan meruntuhkan satu persatu batu dinding Ka'bah. Sa'id bin Sa'man juga meriwayatkan bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Hurairah bercerita pada Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda jika seorang laki-laki atau Imam Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, serta Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya kecuali oleh orang Arab itu sendiri. Jika mereka sudah merusak kehormatan Ka'bah, setelah itu mereka datang dengan orang-orang Habasyah dan meruntuhkan Ka'bah, kemudian tidak akan dibangun lagi selama-lamanya, dan mereka akan menggali harta terpendam di dalamnya. Hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, sebuah pasukan hendak menyerang Ka'bah. Hingga ketika mereka berada di sebuah padang pasir, semua pasukan ditenggelamkan Allah SWT ke dalam bumi. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam bab runtuhnya Ka'bah berkata, hadis-hadis di atas menjelaskan akan terjadinya penyerangan terhadap Ka'bah. Penyerangan pertama dimusnahkan oleh Allah SWT sebelum mereka sampai ke Ka'bah, dan penyerangan kedua dibiarkan oleh Allah SWT. Sepertinya penyerangan yang dimusnahkan terjadi lebih awal. Dan jangan sampai timbul pertanyaan, sesungguhnya Allah SWT telah menggagalkan penyerangan tentara bergajah terhadap Ka'bah pada saat itu. Ka'bah belum menjadi kiblat umat Islam. Maka mana mungkin Allah SWT membiarkan bangsa Habasyah menghancurkannya setelah Ka'bah menjadi kiblat umat Islam? Pertanyaan ini tak akan muncul andai dijelaskan bahwa peristiwa runtuhnya Ka'bah akan terjadi nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat terjadi. Di waktu itu tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang mengucapkan Allah, Allah, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Wallahu a'lam bishawab.